Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu kembali di acara Hikmah yang senantiasa kita akan sampaikan bagaimana perjalanan seseorang mendapatkan hidayah, mendapatkan kesan-kesan mendalam dari peristiwa yang dihadapi. Dan ini semuanya akan menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan para penegak sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Pemirsa, tidak pernah luput di setiap hari kita mendapatkan kabar-kabar, video-video dari saudara kita yang saat ini sedang menderita atas penjajahan Zionis Israel yang notabene di sana adalah genosida atau pembunuhan atau penghapusan yang luar biasa, pembantaian, melenyapkan sebuah ras dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu kejahatan yang luar biasa. Nah, kita akan lebih mengetahui saat ini karena di ujung Jakarta sana melalui Zoom meeting terhubung dengan tim relawan Mercy yang sudah kembali ke Indonesia. Saat ini sedang di Jakarta, beliau Mas Kamal Putra Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Putra. Iya, apa kabar Mas Putra saat ini? Alhamdulillah baik, semangat dan tetap berkontribusi untuk banyak orang, insya Allah. Amin, amin. Iya, ini sedikit mungkin flashback berangkat dikirimkan dari tim Mercy ke Gaza itu kapan? Oh iya, saya sampaikan dulu ya, terima kasih dulu ya kepada tim MTA TV ya. Dan kesempatan untuk sharing terkait apa yang pernah terjadi, yang pernah saya alami dan rekan-rekan Mercy alami. Nah, oke, baik. Pertanyaan pertama, saya berangkat itu di bulan Maret 2024, tepatnya tanggal 29 Maret 2024. Ya, dan waktu itu memang sudah lama ingin menjadi volunteer atau relawan untuk menuju ke Gaza. Ya, kalau bergabung sudah dari 2007 ya, bergabung dengan Mercy setelah lulus kuliah. Dan cita-cita berangkat ke Gaza itu sangat-sangat besar ya di pikiran dan di hati itu sudah coba untuk mengutamakan kalau memang ada kesempatan insya Allah saya akan berangkat. Jadi sudah cita-cita yang sudah lama ya, yang sudah saya harapkan. Dan ini berarti keberangkatan yang kedua kali? Ya, yang kedua kali. Dulu kami berangkat lewat Global March to Yerusalem tahun 2012, namun terhenti di Alan Bay ya, di Yordan, yang sekarang menjadi pintu masuk keluar itu untuk relawan di Karem Asalom. Jaraknya 2,5 kilometer lah dari border, tapi kita tidak bisa masuk. Dan akhirnya kita kembali pulang ke Indonesia. Dan baru tahun 2024 ini, kita alhamdulillah diberikan kesempatan untuk masuk langsung lewat Rafah dari Mesir. Notabene waktu itu belum banyak bangunan yang separah sekarang ini, atau bagaimana bisa diceritakan? Ya, kalau dulu informasinya karena dulu kan campaign juga ya, kita membangun link jalan di berbagai kita lewat jalur darat, mulai dari Indonesia, Turki, Pakistan sampai ke Lebanon, sampai kita menuju ke Gaza rencananya. Jadi dulu memang sudah ada sebetulnya serangan-serangan itu, tapi tidak semasif di tahun 2008, 2009, dan 2024 ini. Ya, sebagai seorang perawat yang diterjunkan tim Mercy, saat itu mana yang pertama kali dituju, Mas Putra? Halo? Halo? Putus dia. Ya, sudah. Sekarang sudah kembali sambung. Ya, baik. Tadi sudah bisa menangkap pertanyaan saya? Yang dituju ya? Ya, betul.
Baik, lokasi yang dituju pertama kali kita tentu ya langsung menuju ke Rafah ya, karena saat itu posisinya untuk kita poin ke rumah sakit Indonesia di Bait Lahia di Gaza Utara memang tidak bisa untuk akses ke sana, Mhm. sehingga semua terkonsentrasi di Rafah. Sehingga tujuan pertamanya karena tim Mercy sudah ada lebih dulu ya tim satu ya, kalau saya tim 2 bersama tiga relawan lainnya. Jadi kita langsung masuk menuju ke Rafah di Musabeh tepatnya lokasinya. Mhm. Dan ketika di Rafah, di sana bertemu dengan saudara kita dari tim yang lain, kemudian bertemu dengan orang-orang asli sana, atau bagaimana, Mas Putra? Ya, pertama kali ketemu ya tentu ya dari orang-orang Palestinanya sendiri Mhm, ya, mhm, mhm. orang-orang Palestina. Dia support sekali, sangat kita langsung dimasukkan ke dalam suatu ruangan ya bersama relawan dari berbagai negara Hmm. dan kita kan oleh wakil dari MOH-nya, Minister of Health-nya dari Kementerian Kesehatan Palestina, kita disambut dan mereka mengucapkan terima kasih. Dan setelah itu kita sangat pengen cepat-cepat ya, pengen cepat-cepat untuk segera bergerak gitu kan, dan langsung dijemput oleh tim Mercy, dan itu sangat-sangat luar biasa ya, kita melihat bangsa Indonesia berada di jantung saat ini ya, saat jantung peperangan yang ada di Gaza. Dan sangat bahagia sekali ketika melihat senyum mereka, saya pikir mereka ketakutan dan lain-lain. Ternyata mereka sangat happy sekali dan terlihat aura senyumnya itu sangat-sangat semangat sekali untuk membantu. Ya, apakah Mercy ini menjadi satu apa ya, memiliki uniform yang sudah kelihatan dari Mas? Nah, ini kelihatan banget. eh, itu sudah familiar sekali di Gaza, sehingga mereka juga merasa tidak asing dengan saudara kita dari tim Mercy tersebut untuk mengenali Anda. Ya, sangat-sangat mudah sekali buat mereka mengenali. Selain ciri-ciri dari uniform kami ya, yang Mhm. pertama kita itu punya keunikan ya, kita mungil-mungil kan, Mungil-mungil. kecil-kecil. Maksudnya, Iya, maksudnya dan dibanding dengan, kenapa Mas? maksudnya dibanding dengan siapa mungil-mungil ini? Dengan masyarakat Gaza, dengan masyarakat Gaza, Ah, mereka besar gitu kan, dan kita yang kecil-kecil ternyata bisa masuk di sana, makanya mereka langsung merasa ini dia saudara kita lagi. Jadi mereka bukan datang baru kali ini kan, kita mhm. sudah lama berkiprah untuk membantu masyarakat Gaza, sehingga mereka sudah kenal sekali, mulai dari fisiknya, mulai dari uniformnya. Bahkan kalau kita nggak pakai uniform juga mereka pasti tahu, are you from Indonesia katanya, dia Oh, sudah tahu kita. mhm. Kelihatan dari apa sih kalau kalau mereka menandai kita? Eh, Menandainya sih sebetulnya apa ya, keunikan aja ya, kali keunik kita mungkin di antara, karena kita paling sedikit ya orang Indonesia itu di sana, paling sedikit, dan di antara orang lain yang Asia hanya dari Malaysia. Jadi hmm. ketika kita lebih banyak, kita kan mobile-nya tinggi sekali ya di Mercy itu ya, kita membantu untuk file hospital Indonesia juga, terus kita melakukan pengobatan-pengobatan di tenda-tendanya juga jika diperlukan seperti itu. Dan bagi mereka sih sangat mudah sekali untuk mengenali kita. Mhm. Dan selama Mas Putra ini di sana, itu apakah ini desingan peluru bom itu juga Mas Putra alami? Ya, saya mengalami bahkan pertama di tanggal 3 April 2024 saat kami masuk berhasil ya. Dari Mesir itu kan checkpoint ya, kita ada Mhm. 21 atau 26 kali lah checkpoint yang dilakukan oleh militer Mesir. Dan akhirnya sampai masuk, di situ kita sholat asar ya, sholat asar. Mhm. Karena kan masih saum ya, kita masih saum, posisinya memang sudah lelah sekali tuh. Nah, pas baru selesai sholat asar, kita disuruh cepat-cepat Mhm. oleh tim Mercy, ayo cepetan, cepetan. Karena ada serangan di area imigrasi di Rafah. Dan setelah itu kita langsung cepat-cepat masuk ke mobil. Satu mobil itu bisa sampai 6 orang ya kemarin itu. Mhm. Kita berangkat 6 orang, satu mobil kita ada tiga. Satu mobil kita Mobil yang untuk digunakan, mobil sedan yang kita yang digunakan, sedan Mercy. oh sedan ya, sedan ya. Ya, sedan sederhana bukan Mhm. dibilang tidak ya, tapi cukup lah untuk memobilisasi tim. Dan di situ langsung rentetan-rentetan senjata itu terdengar sekali.
Dari mana tahu kalau mau ada serangan? Apakah ada sirene yang meraung-raung atau bagaimana? Ya, pertama kita kan dari ketua tim ya dan Pak Abu Durgom ya Abu Ibrahim dia bilang bahwa di sekitar ini sudah ada serangan dekat sekali. Jadi Oh. ketika ada suara dentuman, rentetan Apache yang sedang menyerang di daerah situ dan itu akan memungkinkan untuk menyerang ke area kita. Karena mereka kan sifatnya apa ya? Random ya, random sekali, Oh, tidak tahu dia yang mana. ya, ya. Semuanya bisa mereka bantai seperti itu. Maka ketika kita sudah dapat warning seperti itu, ya maka kita cepat untuk siaga juga ya dari tim Indonesia mungkin siaga jangan sampai kita juga terjebak karena itu waktunya sudah mau maghrib ya. Kita mau buka puasa, jangan sampai nanti kita kalau sudah lewat maghrib udah malam sehingga tidak bisa tuh akses untuk masuk ke Musabeh ke base camp RC. Dan di situ sangat berbahaya kalau malam hari. Dan serangan dari Zionis Israel itu mereka tidak memandang siapa yang ditembak begitu. Tidak sama sekali. Jadi mereka bahkan yang saya temukan di rumah sakit yang kami tugas di Abu Yusuf An-Najjar, ya kebanyakan yang jadi korban bukannya yang dibilang mereka itu adalah militer, bukan, tapi yang kebanyakan ibu-ibu, anak-anak dan dominasi oleh anak-anak yang terluka. Baik dari apa? Kena serpihan bom ataupun kena luka-luka yang karena dia evakuasi melarikan diri. Kan kalau orang panik biasanya seperti itu kan, dia menabrak segala sesuatunya, menginjak segala sesuatunya, akhirnya menyebabkan cedera Hmm, seperti itu. iya, iya. Kemudian setelah yang dituju ini Rumah Sakit An-Najjar ya? Rumah sakit di sana saat itu ada ada empat sorry, ada Mhm, empat yang beroperasi. Yang mhm. pertama Abu Yusuf Adjar, terus El Mirati itu untuk ibu dan anak ya, untuk yang melahirkan. Terus rumah sakit Eropa dan satu lagi klinik ya, klinik Tal Al Sultan yang dikelola oleh Mercy. Hmm. Dan hanya itu saja rumah sakit yang tipe B, tipe 2 lah ya. Tapi tidak lengkap semuanya, tapi kita anggap itu sudah cukup lah untuk memberikan pelayanan Ya, dengan sifat emergensi ya, sifat darurat. ya. Kalau An-Najjar sendiri yang diperbantukan Mas Putra ada di sana itu menangani apa saja? Ya, kalau saya ditugaskan bersama tim Mercy yang lainnya, itu di Anajar di bagian triase, di bagian UGD, di bagian stitching room, di penjahitan luka, terus di ruang ortopedi, sama satu lagi di operation room ya. Tapi saat itu kami tidak melakukan di operation room karena ortopedinya kan masuk ke gelombang ketiga. Sehingga kami menunggu untuk ketika ada emergensi, kita harus menjadikan minimal jadi asisten ya di ruang operasi, ya kita akan lakukan. Tapi lebih banyak saat itu kami bertugas di ruang stitching room ya, di bagian luka-luka terbuka. Ya, kalau saya menggambarkan ruang IGD di Indonesia yang tidak terkena dampak perang begitu, itu adalah di sana semua alat siap, kemudian hanya orang-orang tertentu, kemudian tidak banyak. Bagaimana dengan di An-Najjar itu? Ya, sangat-sangat keterbatasan sekali ya. Jadi mereka itu bentuknya memang rumah sakit ya. Bahkan Hmm. kalau bukan saya bilang sih bukan rumah sakit, masuk puskesmas lah ya. Oh, Kayak puskesmas. Tapi fungsinya sebagai rumah sakit Pak, sebelumnya. hmm. Karena load penuhnya dan tools tentunya berkurang sekali ya. Tidak ada tools yang steril. Sehingga mereka menerapkan prinsip bersih. Waktu pertama kami datang itu satu knife holder itu untuk gagang penjahit ya, untuk apa benang, itu hanya satu dia punya di Hmm. ruang stitching room itu, Hmm. sehingga ketika ada pasien 8 pasien ya kita hanya cuci dengan betadine, cuci dengan air bersih dan Hmm. kita lakukan ke pasien lainnya. Jangan sangat sangat kurang sekali. Terus kondisi lainnya ketika alat sterilisator misalnya kita ada nih sudah menyala, tiba-tiba 1 jam kemudian itu mati karena Hmm. tadi gensetnya kena bom, Hmm. gensetnya kena getaran bom, Hmm. sehingga tidak berfungsi lagi. Akhirnya kita melakukan secara manual pembersihannya. Jadi sangat kurang sekali dari Hmm. alat-alatnya, obat biusnya, terus load pasien dengan fasilitas yang ada itu sangat tidak sesuai dan tidak bisa masuk semuanya ya, karena banyak yang nunggu tuh akhirnya di luar di tenda-tendanya untuk menunggu giliran. Karena satu ruangan di ukuran 3x4 itu di tim kami di stitching room itu bisa sampai 7 pasien ya satu ruangan. Ada yang berdiri, ada yang duduk, Hmm. ada yang tidur di apa bednya karena Hmm. bed itu cuma satu kan. Ya. Jadi kadang
itu kita bisa melakukan tindakan itu 3 pasien. Mhm. Dan apa yang sangat terkesan eh, mendalam di diri Mas Putra ketika menangani penjahitan luka atau justru bahkan harus menunggu dan kemudian si anak atau pasien tersebut meminta tolong segera lakukan penjahitan atau bagaimana itu bisa diceritakan, Mas? Banyak sekali ya kalau kita melihat apa yang mereka lakukan di apa korban-korban yang ada masuk Mhm. rumah sakit tersebut. Mhm. Yang saya harapkan apa kondisi yang mencekam sekali, mereka akan menangis-nangis dengan kondisi luka-lukanya. Mhm. Namun yang terjadi berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Ternyata saat mereka sangat tabah sekali masyarakat Gaza itu. Mhm. Ketika di bukan hacking, bahkan bukan hanya orang dewasa ya. Kalau orang dewasa sudah jelas dia bisa mengekspresikan dengan cara wallahi tallahi billahi bahwa saya tidak rela bangsa kami ditindas seperti ini. Tapi ketika anak-anak yang notabene belum bisa bicara seperti itu, mereka malah melantunkan ayat suci dengan menahan kesakitannya saat kita lakukan tindakan baik di dahi, di dada, di tangan, mereka melakukan murotal. Dan itu Hmm. sangat luar biasa. Dan itu secara otomatis kita yang belum sering mendengar hal itu di negeri kita, tiba-tiba yang menangis kita, Hmm. menangis. Insya Allah kok ada ya di tengah kondisi yang serba kesulitan seperti ini, mereka bisa setabah ini. Bahkan anak-anak kecil yang dia narik-narik, ya Mustasfi tolong saya gitu kan, tolong Hmm. dijahit kepala saya. Hmm. Dan di situ dia melakukan murotal saat kita tolong. Masya Allah. Di situ sangat-sangat bagi kami suatu miracle ya, keajaiban sekali. Hmm. Di tengah kondisi sangat sulit, mereka bisa survive, bisa mengkopingkan diri itu bahwa kita sedang baik-baik aja dibanding yang lain. Dan mereka selalu bilang seperti itu, hanya segini aja kecil. Tapi Jadi, lihat hmm. mereka kehilangan kakinya, Hmm. harus kehilangan tangannya, harus kehilangan kedua kakinya, harus punya luka yang dalam di bagian badannya, Hmm. dan mereka itu bahwa hanya hal kecil yang mereka rasakan. Ya, jadi mereka menganggap penderitaan yang disandangnya itu bukanlah apa-apa begitu dibanding yang lain yang masih banyak yang lebih menderita begitu. Betul, ini saya bertemu ya satu anak kecil Arkan kalau nggak salah, dia Hmm. punya akibat dentuman dia kayak luka dalam ya, luka bagian dalam, dan itu sudah kita coba memberikan terapi kepada anak tersebut. Nah, pas saat dilakukan itu ada anak kecil semestinya kan dia berpikir ya dengan ibu dan ayahnya saja kan Hmm. berpikirnya seperti itu, tapi dia tidak, dia malah berpikir kalau kita bahasanya om gimana ya kondisi teman-teman saya yang ada di Oh. Bait Lahiyah Gaza Utara. Hmm. Itu sangat langsung membuat kita ya pasti nangis Ya, ya, dengan ya. kondisi scare itu dengan saudaranya yang jauh di sana, dan itu notabene baru usia 4-5 tahun. Hmm. Masya Allah, sesuatu yang luar biasa. Jadi mereka mengabaikan apa yang disandangnya saat itu, sehingga mereka memikirkan bagaimana teman saya, bagaimana orang tua saya. Nah, ini kan juga di setiap saya melihat tayangan di medsos itu selalu hampir kejadian syahid itu setiap hari itu ada. Nah, apakah ada rasa kesiapan orang di sana itu akan bahwa setiap saat kita bisa mati, orang tua kita bisa mati, atau adik kita atau siapapun, sehingga mereka menjadi satu hal yang menguatkan itu, Mas Putra. Ya, betul, luar biasa ya. Di sana kami menemukan juga beberapa rekan-rekan. Ini bukan hanya masyarakat ya, Mhm. karena kami bergaul juga dengan tim medis yang ada di sana, Mhm. dokter-dokter, perawat-perawat yang bekerja bersama. Mereka bilang bahwa kami ini sudah tidak memiliki rasa takut lagi. Takut kami hanya kepada Allah. Itu langsung pertama ya, kesan pertama yang kami dapatkan Mhm. langsung dia langsung berbicara tauhid ya. Terus Mhm. yang kedua, kami ini bukan hanya menjaga tanah kami, tapi kami menjaga agama kami juga di sini. Dan kami sudah siap sejak dahulu kala, karena kami membaca sejarah juga bagaimana negeri Palestina ini ketika dibebaskan dulu ya kan sampai
di zaman Salahuddin Al-Ayyubi juga ya, dan itu menjadi tonggak sejarah yang mereka hafal sekali, bahwa kondisi kemenangan Islam ya, yaitu dimulai didasari dari perjuangan-perjuangan masyarakat yang ada di Palestina sendiri yang pertama. Jadi ketika mereka berbicara tentang ketakutan, apa yang harus mereka khawatirkan, tidak ada. Karena semuanya Allah mau ambil saya, bahkan harta nyawa saya, ya silahkan saja. Yang kami pasti, yang kami yakini bahwa kami di sini mencoba untuk menjalankan hari demi hari itu dengan cara yang sederhana, dengan beribadah yang baik. Ketika kami waktunya dipanggil, apakah itu kena bom, apakah itu hanya terjatuh, tiba-tiba harus meninggal dunia, ya semua punya waktunya ketika Allah mau panggil kita kapan saja. Itu yang membuat saya ngerasa, wow, luar biasa masyarakat Gaza ini. Dan sangat-sangat luar biasa ya ketika semangat mereka untuk membaca Al-Quran. Ini patut kita jadikan pelajaran untuk bangsa. Mereka sangat-sangat, setiap hari itu mereka belajar agama, belajar tentang Al-Quran. Mereka menghafal. Saya kaget juga ketika melihat dokter-dokter, perawat-perawat yang ketika dalam kondisi istirahat, mereka bukannya tidur ataukah merenggangkan kakinya, tapi mereka membuka handphone mereka dan mereka menghafalkan Al-Quran. Itu yang saya rasa kesiapannya ya, mereka sudah siap, memang lahir batin, mereka sudah siap kapanpun, kalau Allah mau manggil ya jelas, mereka sudah punya bekal yang baik mungkin ya dibanding kita ya, jadi ketakutan itu tidak ada. Jadi untuk warga di sana itu kepasrahan kepada Allah itu sudah total sekali ya, dan sehingga hal-hal yang mengabaikan akhirat itu sudah tidak ada. Jadi adanya setiap kali kesempatan longgar, luang waktu, maka pendekatan diri pada Allah melalui baca Quran dan sebagainya itu menjadi kebiasaan begitu ya. Dan mereka juga waktu lalu pakai masker ya. Saya kan kadang bekerja di samping mereka ya. Itu zikir. Dia selalu berzikir. Masya Allah. Ini saya rasa ini dari mana ini? Dokter-dokter ini diturunkan dari mana? Kok mereka bisa sekuat ini melakukan itu? Kadang kan kita dalam kondisi stresor ya, apalagi kita melihat luka-luka yang besar. Ketika luka yang besar, yang ada boro-boro kita berpikir ya, maksudnya belum terbiasa untuk berzikir. Tapi masyarakat sana sudah biasa dia ketika merasakan itu, bukan hanya dokternya, pasiennya juga, ya sama. Dia jadi kayak satu bagian yang ketika mendapat musibah itu yang mereka hanya berpasrah bahwa ini ujian itu dari Allah. Ya, ada juga yang menyampaikan bahwa di sana itu banyak orang meninggal syahid begitu. Sementara di sisi lain banyak di rumah sakit itu ibu-ibu yang melahirkan. Bisa diceritakan? Nah, ini kalau yang ibu-ibu melahirkan, karena saya tidak bertugas di Emirati ya, karena yang Emirati itu hanya beberapa di sana. Atau kisah teman-teman dari yang ada di Emirat? Betul, jadi saya pernah datang ke sana, saya pernah datang ke rumah sakit Emirati, dan hektik sekali sakit ibu dan anak itu. Daya tampungnya sedikit ya, tidak terlalu banyak, tapi dia menjadikan pusat rujukan pusat ya di Rafah. Pas saya tanya-tanya di sana, saya lihat coba-coba menganalisa, Masya Allah ya jumlah kelahiran bayi yang baru lahir itu sangat banyak sekali. Kalau nggak salah itu 65 ya, 50 sampai 65 bayi per hari lahir. Per hari. Ada yang per hari, dan dominasi katanya juga banyak yang laki-laki ya. Itu Masya Allah itu Masya Allah. Ini kali ya Allah janjikan juga ya. Ketika satu anak yang meninggal digantikan dengan 3 anak laki-laki kembar seperti itu. Masya Allah, saya ngeliat ketabahan mereka itu. Saya dengar cerita juga dari teman-teman yang bertugas di sana ketika mereka sedang baru lahir ya, baru partus, baru selesai persalinan normal atau KSC, tiba-tiba mereka mendengar suaminya syahid. Wah, itu kalau kita kan orang biasa itu pasti nangis ya. Mereka langsung bilang bahwa insya Allah saya yakin bahwa itu adalah syahid, suami saya syahid, wallahi. Sudah selesai, hanya sebentar menitikkan air mata, dia menimbang bayinya lagi, dia bersolawat. Masya Allah, ini saya rasa suatu hal yang belum pernah saya lihat ya di sana. Dan itu bukan cerita ya, saya melihat sendiri di rumah sakit Emirati saat di lorong menuju ke ruang setelah dari ruang persalinan. Dan mungkin
ceritakan langsung oleh Kak Ita dan Mbak Asri yang langsung di Asri. Emirati, pasti lebih banyak lagi miracle yang ada di sana. Ya, dan ini menunjukkan bahwa kayak akidah, tauhid mereka itu benar-benar luar biasa ya. Karena nyatanya mereka mengerti betul bahwa ketika orang berkabung itu tidak boleh berhari-hari, dan mereka juga nyatanya juga melakukan itu begitu, bahkan hanya beberapa menit setelah itu. Bisa juga disampaikan terkait kelahiran, apakah di sana banyak 50 sampai 60 tadi disebutkan. Itu kira-kira apakah menjadi di sana jadi bau, mohon maaf, bau darah banyak, bau yang lain, karena kelahiran notabene sangat sering. Kemudian apakah ibu-ibu ini juga seperti di Indonesia atau layaknya di tempat lain, bahwa harus berhari-hari dia harus ada di bed rest, kemudian melakukan kegiatannya setelah dia bed rest begitu, Mas Putra? Ini informasi yang saya dapatkan dari Kak Ita dan Mbak Asri ya, yang bertugas sama Mbak Nadia itu lagi. Jadi ketika kita melakukan tindakan di sana, saking loadnya banyak sekali, ada yang di bagian partus secara spontan, ataukah partus secara sesar ya. Dan ketika melihat kondisi-kondisi yang semestinya yang kita pikirkan adalah bau darah, bau amis, dan lain-lain. Nah di sana hanya biasa aja, tidak menemukan hal itu. Jadi pas kita lihat dengan keterbatasannya, berkabung ataukah bergembira ataukah merasakan kesakitan yang ada mereka rasakan, itu hanya sebatas merasakan kesakitan saja, sebentar saja. Terus mereka sangat tangguh ya, kalau cerita dari teman-teman yang ada di sana, mereka sangat tangguh. Baru selesai partus normal, 1 jam 2 jam kemudian mereka langsung bisa dipulangkan ke tenda, yang semestinya dia bed rest dulu 1 hari minimal gitu kan untuk di rumah sakit. Begitupun dengan yang pasien dengan SC, ketika 5 jam dia tidak ada keluhan, mereka bisa dipulangkan. Dan di situ saya rasa sebuah hal yang sangat-sangat dalam kondisi emergensi ya, terutama ya, mungkin berbeda ketika kondisi layak di Gaza saat tidak ada peperangan, tidak ada penggempuran. Mungkin mereka bisa bed rest 2 atau 3 hari, tapi dalam kondisi emergensi ini mereka sangat memikirkan orang lain. Ini yang saya salut buat ibu-ibu yang ada di Gaza. Ada load pasien baru lagi yang akan masuk. Jadi mereka berupaya untuk segera mungkin agar mereka cepat pulih. Jadi mereka memutuskan, oke, saya sudah siap dan dokter sudah menyarankan untuk saya pulang, maka mereka pulang ke tenda. Jadi kita tidak menemukan tuh ya hal-hal yang menjadikan kondisi di sana seperti apa ya? Bermanja-manja. Jadi mereka menganggap, oke, kita sudah fix, kita bisa pulang dan insya Allah sehat bayi dan ibunya. Dan biasa di situ sih saya lihat mereka masih memikirkan loh, bagaimana ibu-ibu yang lain yang akan melahirkan, mereka akan bergegas mensegerakan supaya cepat pulih. Baik Mas Putra, kita tidak puas hanya sampai di sini saja. Saya akan kembali lagi mewawancarai Anda, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi kita masih mendapatkan informasi-informasi luar biasa dari tim Mercy, seorang perawat yang dikirimkan ke sana pada Maret lalu. Dan kita masih bersama Mas Kamal Putra Pratama. Mas Putra masih di ujung sana? Alhamdulillah. Ya. Baik, Mas Putra, ini saya sangat benar-benar tadi waktu menyimak videonya Mas Putra dan Mbak Asri diwawancara itu, saya tidak sering meneteskan air mata, Mas. Jadi apa-apa yang disampaikan itu sangat luar biasa ya. Jadi bisa disampaikan pula, Mas, di mata orang Gaza, begitu masyarakat sana, ketika datang orang Indonesia, mereka membawa sesuatu
entah itu eh, keperluan untuk keseharian atau mungkin makanan, apa yang mereka rasakan? Baik. Jadi saat setelah sampai nih saya ceritakan dulu Hmm, setelah sampai sampai di base camp Mercy, kita kan tidak ada jeda ya, tidak ada hmm, jeda untuk hmm, rehat, hmm, tidak. hmm, Jadi hari pertama sampai, hari kedua kita sudah melakukan pekerjaan. Dan di situ kita langsung membawa support bantuan yang kemarin tim 2 siapkan dari Mesir ya menuju ke Gaza. Dan itu alat-alat bius, obat-obat bius, alat-alat operasi dan lain-lainnya sudah kita bawakan. Termasuk support untuk logistik lainnya ya, untuk tim medis ya. ya. Dan itu kita langsung bawa ke rumah sakit, beberapa rumah sakit ya, diantaranya Abu Yusuf An-Najjar yang saya tugas. Dan di sana mereka langsung, wah itu bukan hanya dipeluk ya, tapi doa-doa yang banyak sekali buat bangsa Indonesia yang telah memberikan support melalui Mercy ya. Dan mereka bilang, terima kasih kamu jauh-jauh dari negeri yang sangat jauh sekali ya, ratusan kilometer dari Gaza. Mhm, Dan kamu datang ke sini gitu kan, membawa bantuan yang sangat luar biasa. Dan kami pikir kamu itu bukan datang dari Indonesia katanya, mhm, from heaven katanya. Kamu datang dari surga. Dan itu langsung ngerasa buat kita, mereka sangat apa ya, bangga sekali, bahagia sekali ketika itu mendapatkan support dari masyarakat Indonesia, bahwa tidak ada kekuatan yang akan memberikan seseorang atau kelompok orang Indonesia yang datang ke sini kecuali kekuatan dari Allah. Dan itu mereka yakin sekali bahwa bantuan ini yang didengar doa-doa masyarakat Palestina mhm, sehingga dapat menggetarkan hati orang Indonesia yang mau membantu masyarakat Gaza. Dan mereka langsung gunakan semua alat-alat dan obat-obatan yang kita berikan itu. Dan mereka ketika ingin menyuntikan, mereka selalu memberikan jokes ya, mereka dalam kondisi kejepit pun, dalam mhm, kondisi emergensi pun tetap melakukan bercanda ya, mhm. ketika lidocaine from Indonesia, insya Allah semua orang pasti sembuh ketika disuntikan dengan obat bius itu. Dan itu kaget sekali. Masya Allah, mereka sangat menghargai bantuan yang ada. Jadi mereka tidak bantuan itu tidak di foya-foya ya Mhm. pemberiannya, tidak. Mereka sangat efektif sekali. Berapa yang dibutuhkannya sesuai. Jadi ketika ada sisa pun mereka akan simpan itu untuk nanti pasien selanjutnya. Jadi tidak mentang-mentang ketika barang itu banyak Hmm, mereka bisa menghabiskan begitu saja, tidak. hmm. Mereka akan men-save. Dan itu jelas sekali kami melihat this is from Indonesia. Dan itu suatu hal yang membuat saya bangga juga ya sebagai bangsa Indonesia yang kita bisa memberikan support untuk rumah sakit yang ada di Gaza. Mhm, ya, ya. Jadi barang-barang seperti obat bius dan lain sebagainya ini dihemat ya Mas ya. Jadi apa yang diperlukan saja begitu? Betul. Jadi ketika kita coba misalnya kayak kemarin di sana dapat itu lidocaine hanya sisa tinggal 5 ampul misalnya Hmm, sebelum kita datang. hmm, Tiba-tiba kita datang itu satu lemari itu bisa penuh tuh hmm, sama lidocaine hmm, yang kita beri. Dan di situ mereka merasa dengan satu ampul lidocaine ini kita bisa menolong satu pasien. Artinya kalau satu lemari ini ada 500 obat bius yang kita bisa berikan, itu bisa 500 orang putra yang kita bisa hmm, selamatkan. Masya Allah, dia berpikir simpel tapi luar biasa ya, hmm, bahwa apa yang kita berikan itu bisa nolong banyak orang. Dan tidak hanya obat bius ya, kita juga memberikan kain kasa, terus selimut, ataupun perbed yang kita berikan buat masyarakat di sana. Karena banyak kan mereka di pengungsian ya Mas ya, mereka di pengungsian ketika setelah pulang dari rumah sakit mereka kan tidak ada perawatan yang sebersih di rumah sakit misalnya. hmm, hmm. Tapi kita lihat di tenda-tendanya perbannya mereka oyak ataupun kotor ya. Nah itu kita berikan lebihan ya, ekstranya untuk mereka nanti ganti perbannya bisa di rumah seperti itu. Iya, ya. Di hari-hari biasa, Mas, mereka apa kegiatannya masyarakat Gaza? Karena notabene tidak ada kegiatan bekerja. Mohon maaf karena kalau saya salah begitu. Misalnya ibu-ibu itu apakah membantu menjadi relawan di rumah sakit atau bagaimana, Mas Putra? Ya, ada beberapa memang yang kita lihat seperti itu. Kalau ibu-ibu yang non medis, mereka membantu biasa di dapur umum ya, Hmm, di dapur umum untuk menghibur atau mengajari anak-anak yang bersekolah, yang tidak pada sekolah,
dan mereka bersekolah di tenda-tenda. Itu mereka bantu untuk yang ibu-ibu non medis. Tapi ketika bicara teman-teman yang medis dan mereka punya profesi ya seperti dokter, seperti perawat, bidan, mereka tentu akan membantu posisinya di rumah sakit. Dan sifatnya mereka bukan bekerja, tapi mereka menjadi relawan sama seperti kita. Makanya mereka juga sempat heran sekali pas dengar kata "Are you volunteer?" "Yes, we are volunteer," gitu. "No payment?" "No, just from Allah." Jadi mereka salut dengan kita bahwa kita sama ternyata. Yang mereka pikirkan bahwa Kita wah ini bekerja datang dari begitu ya. dapat gaji dan lainnya, makanya mereka Ya. secepat itu pulang gitu kan. Dan mereka banyak bilang saya mau gabung sama Mercy gitu kan, untuk tim Mercy. Pas kita bilang bahwa kami unpaid volunteer, oh ya mereka kaget sekali. Masa sih gitu kan, udah jauh-jauh datang dari Indonesia ke sana, masa nggak dibayar? Bener, kami tidak dibayar. Kami hanya mengharap bayaran itu ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya atmosfer dari ketauhidan itu kita tertuang juga ya jadinya ya. Kita jadi sama seperti mereka, bahwa segala sesuatunya kita mau berbuat baik, tenang aja, Allah pasti akan memberikan gantinya. Ya, Gitu. ada yang tersosialisasi di sosmed itu mereka-mereka yang sedih begitu, ingin mendapatkan makanan, antrian makanan yang panjang dan lama dan sebagainya. Kemudian di sisi lain Mas Putra dan teman-teman di Mercy melihat bahwa di sana keteguhan anak-anak mereka. Jadi mereka benar-benar atau warga Gaza itu benar-benar tidak ada rasa takut, tak ada rasa sedih dan lain sebagainya. Semuanya dalam kondisi siap menghadapi apa yang dihadapkan dari Allah kepada mereka. Begitu, Mas. Nah, kalau yang kita lihat memang banyak juga yang seperti itu ya. Tapi kita kan tidak bisa menganalisir semua orang sama ya. Ada kok yang ketakutan, ada beberapa juga yang menangis, ada beberapa yang khawatir sekali dengan kondisinya. Itu suatu hal yang dapat kita wajari. Wajar, dengan manusiawi. Apalagi jangankan yang mereka ya Mas, yang mereka sudah bertahun-tahun dalam kondisi seperti itu. Kami relawan Mercy juga pas saat kita datang itu dengan intimidasi seperti drone yang 24 jam itu mengaung di langit Gaza sangat sekali dengan posisi kita tinggal. Yang kita rumah atau guest house yang kita tempati di Mercy itu sangat kokoh. Nah, itu kita berpikir ya, suara ngaungan drone ini sangat-sangat mengintimidasi kami sekali. Tiba-tiba ada ledakan seperti itu. Bagaimana kondisi teman-teman yang ada di tenda dengan pengungsi di tenda, dan itu kan suatu hal yang membuat kami, wah ini bahaya sekali buat mereka. Dan kita pun bisa ya tampung masyarakat semua di guest house kita, nggak bisa. Karena kita juga ada suatu kesepakatan ya bahwa Mercy ya untuk timnya dan untuk melakukan tindakan yang ada di sekitarnya saja. Jadi kita tidak bisa tuh ketika ada pengungsi lain kita masukin di situ. Dan kita lihat juga akhirnya ini gimana ya cara mereka agar mereka merasa safe dari intimidasi-intimidasi yang ada. Karena kaget sekali Mas, kita melihat bomnya itu besarannya itu satu bom itu 14 meter ya, besaran paparan areanya. Jadi betul, ketika mereka kena satu bom itu, banyak yang kita lihat tuh tempat satu lubang itu bisa 14 atau 12 meter orang ya yang diameternya ya. Belum yang kena serpihan-serpihannya, belum yang dari paparan getarannya aja itu luar biasa ya, apalagi merasakan langsung dari jarak yang cuma 10 meter atau 20 meter. Jadi kalau saya rasa sih ketakutan itu sangat wajar sekali dirasakan oleh masyarakat Palestina. Namun ketakutan itu bukan ketakutan yang berlebih, itu yang saya rasakan. Jadi mereka kita takut, mereka nangis gitu. Tapi untuk menghadapinya ya mereka lakukan kehidupannya masing-masing lagi. Mereka ada yang main bola lagi, ada yang main layang-layang lagi, ada yang main kejar-kejaran lagi. Setelah itu mendengar suara bom, dia nangis lagi. Tapi setelah itu dia akan pulih lagi, seperti itu yang saya lihat. Jadi tidak ada yang mendominasi bahwa mereka langsung bersedih terus saja berpanjangan berhari-hari, minggu-minggu. Tidak. Mereka merasakan itu ketika suatu ya, ada faktor psikologis karena trauma. Ketika mendengar bom, dia melihat korban-korban yang ada luka-luka
atau bahkan yang syahid yang meninggal dunia. Mungkin di situ ketraumaan yang pernah mereka melihat sehingga membuat mereka sedih. Itu yang saya rasa. Ya, ya. Jadi itu juga pengalaman-pengalaman yang disampaikan ke tim Mercy sehingga tim Mercy pun seakan-akan memiliki penguatan di mental begitu ya dengan cerita-cerita mereka. Betul. Kan berbeda ya. Dulu kami berangkat di tim 2 itu sudah ada serangan invasi lewat udara dan darat ya. Tapi yang banget merasakan itu di tim 3 dan tim 4 ya. Tim 3 berangkat itu langsung tuh serangan itu serangan darat yang sampai hari ini ya, yang sampai hari ini mereka pun harus pindah dari Musabe, kita pindah ke apa? Ke Rafah bagian selatan, dan di situ kita melihat kondisinya dengan paparan-paparan yang dengan serangan darat itu, wah itu luar biasa Mas. Saya mungkin tidak bisa menceritakan hal itu lebih detail ya, karena saya tidak merasakan secara langsung. Tapi psikologis yang saya rasakan, sebelum terjadinya serangan darat aja, itu sudah sangat-sangat membuat suasana di Gaza itu mencekam. Apalagi ketika serangan darat itu sudah muncul. Jadi saya rasakan sebelum masuk aja korbannya sudah banyak yang ditangani. Apalagi setelah serangan darat. Ya mungkin nanti itu bisa diceritakan ya oleh tim selanjutnya. Saat invasi darat itu seperti apa posisinya. Yang kami rasakan sih ya, kalau waktu kami tim 2 itu tidak seperti tim 3 yang rasakan dengan gempuran yang sangat dekat. Tapi apa yang kami rasakan sebelum terjadi aja, ini korban sudah banyak bergelimpangan. Apalagi saat peperangan tersebut. Saat ya, Mas Putra ketika datang ke Gaza itu bulan Maret itu kalau tidak salah pas Ramadan ya. Bagaimana mungkin bisa diceritakan tentang hal itu? Ya, pas lagi saum ini Masya Allah suasana yang saya rasakan the best Ramadan ya, yang selama saya rasakan seumur hidup saya. Saya merasa Ramadan di tanah yang diberkahi, saya berada di tanah yang diberkahi, dan saya bersama para pejuang yang ada di tanah yang paling diberkahi. Jadi kami sangat menikmati sekali Ramadan di sana. Bagaimana relawan ini luar biasa ya. Mereka membagi juga kebahagiaan Ramadan bersama masyarakat Gaza. Jadi kita sering tuh kita melakukan buka puasa bersama dengan masyarakat Gaza, terutama bagian yang kita kelola ya oleh Mercy kelola. Itu ada 2.000 masyarakat yang kita tampung dari Gaza Utara yang ditampung di Rafah. Nah, itu kita kelola dan kita berikan pelayanan ya, baik dari secara kesehatannya ataupun secara logistik makanannya. Jadi teman-teman di sana berbagi ya dengan masyarakat dan anak-anak di sana. Dan itu saya rasakan suatu hal yang guyup sekali, yang ukhuwah itu ketika disatukan itu sangat luar biasa dampaknya. Kita saling meringankan, kita saling menguatkan. Insya Allah seperti itu sih Mas, yang saya rasakan Ramadan. Karena kalau dibilang rindu rumah belum berapa ya, masih hal yang remeh-temeh sekali. Kami baru beberapa hari atau berapa bulan di sana. Tapi ketika melihat mereka saat Ramadan, mereka bahkan memberikan juga ke kita. Masya Allah, itu saya sangat salut sekali ya. Bahkan ketika saya mau pulang dari rumah sakit, mau ke base camp, kami diberikan tuh kunafah ya, makanan khas dari Timur Tengah yang mereka buat dengan sederhana. Dia bilang, ini buat teman-teman kalian, orang Indonesia, buat berbuka puasa. Semoga makanan yang kami bikin ini bisa menjadikan asbab kami nanti ketika ditanya siapa itu orang yang kamu berikan, insya Allah itu adalah orang yang sama dengan kami, yang sama-sama berjuang untuk membebaskan Palestina. Dan itu sangat-sangat menyayat hati sekali. Kita sering nangis saat kita pulang perjalanan dari rumah sakit ke base camp. Karena di perjalanan itu kita nangis, kok kita ini kayak apa ya, kita yang kayak disupport oleh mereka. Bahkan kalau dibilang psikologi mereka lebih kuat, ya memang mereka lebih kuat. Sehingga ketika kita memberikan pesan buat mereka, sebaiknya sih mereka yang memberikan pesan buat kita. Bagaimana mereka bisa setangguh itu, menjalani hari demi hari dengan kegigihan, dengan ketakwaan yang luar biasa. Jadi banyak yang kita bilang bahwa kami tidak butuh, masyarakat Gaza tidak butuh kami. Tapi sebetulnya kita yang membutuhkan Gaza, kita yang membutuhkan Palestina.
Masya Allah ya, saya hampir tidak bisa berkata apa-apa ini terkait dengan penuturan Mas Putra ya. Jadi mereka sudah sangat memahami esensi dari agama Islam itu sendiri sehingga mereka mampu untuk bertahan dengan keyakinannya yang luar biasa, meyakini bahwa dari Quran dan Sunnah itu mereka mampu untuk survive dalam kondisi apapun. Dan bisa juga disampaikan bahwa sebenarnya seperti apa sikap mereka tatkala ada yang menginginkan karena rasa iba, kemudian mereka bisa diikutkan atau berpindah dari ke negara lain begitu Mas. Apa komentar mereka Mas? Ini luar biasa ya, ketika saya tanya beberapa rekan-rekan, ini belum ke masyarakat ya, baru ke Hmm. rekan-rekan yang bertugas. Hmm. Yang mereka ada juga sih yang berpikir untuk pindah dari Gaza. Hmm. Yang pertama bukan hanya ketakutan, bukan, tapi mereka lebih berstrategi, saya ingin melanjutkan kuliah saya di luar negeri, seperti itu. Jadi mereka ngambil spesialis, ketika mereka pulang nanti mereka bisa membantu masyarakat Gaza dengan lebih optimal keilmuannya. Ada juga beberapa yang memang menyelamatkan masyarakat anak-anaknya ya, terutama ya. Jadi orang tua yang memiliki kelebihan di finansialnya, mereka bisa mengevakuasi anak-anaknya atau keluarganya ke luar negeri. Tapi bagi mereka yang tidak bisa, bukan yang mereka tidak bisa, mereka sebetulnya bisa mengupayakan berapapun biaya yang harus ada untuk keluar itu. Tapi bukan itu. Mentalitas mereka itu merasa bahwa siapa lagi ketika masyarakat Gaza itu semuanya pada mengungsi atau berpindah dari Gaza. Apa yang terjadi? Gaza ini total kosong dan mereka Zionis itu akan senantiasa lebih mudah untuk merampas harta kami dengan cuma-cuma tanpa ada perlawanan. Jadi mereka berharap mereka tidak akan pindah. Mereka kalau bisa dari mulai lahir, hidup sampai mati, insya Allah kami akan berupaya di tanah yang diberkahi ini. Kami akan mempertahankan sebesar apapun negeri kami nih dengan jiwa, darah dan raga kami siap pertahankan. Dan itu notabene masyarakat yang bukan militer ya, mereka sudah punya mindset seperti itu. Dan ketika kita melihat lagi anak-anak ya, apakah kamu pindah ke negara lain? Ya, saya pengen pindah ke sana. Tapi nanti siapa teman-teman yang ada di sini? Mau bermain dengan siapa? Itu sangat-sangat membuat saya sedih ya ketika mendengar kok mereka berpikir nanti misalnya Arkan sama si Ali dia mau main bola sama siapa kalau saya pergi. Jadi mereka berharap oke, lebih baik saya di sini saja biar bisa bermain bersama teman-teman saya. Ya, yang kita sering dengar kadang kan ya, kita ngelihat di lapangan, kita ngelihat di rumah sakit ada anak-anak yang bawa drinken, bawa air gitu kan. Kita lihat, mereka luar biasa ya, gigih sekali. Apa yang mereka lakukan untuk support di tenda-tenda, dan itu bukan hanya untuk keluarga mereka sendiri. Kadang mereka membantu untuk sebelah tendanya untuk mendapatkan pasokan air. Dan itu notabene anak-anak ya Mas ya, bukan yang dewasa yang berpikir seperti itu. Nah, ketika teman-teman yang sudah dewasa, mereka sangat luar biasa sekali. Mereka itu kadang ketika melakukan pengantrian sembako itu atau pengantrian untuk bantuan logistik, ya kan mereka akan berupaya gimana caranya nih di daerah mereka, di utaranya, di selatannya, di barat dan timurnya, mereka sudah mengoptimalkan gimana caranya mereka dapat makan. Iya, ya. Dan ibu-ibu setelah menjadi volunteer, dia harus memiliki waktu juga untuk antri beras. Ya, betul. Bukan hanya ibu-ibu ya, tim medis yang karena juga sama ya. Mereka hari ini masuk, besok dia off gitu, harus libur karena dia harus melakukan pengantrian sembako gitu kan, supaya bisa mensupport kehidupan dari keluarganya. Ya, Mas Putra, mungkin kita terkadang sangat sedih ketika ada yang berkomentar begitu bahwa di dalam negeri saja masih banyak yang perlu dibantu. Mengapa kita harus memikirkan Gaza atau Palestina? Nah, itu banyak yang miris sekali ya ketika masih mendengar hal seperti itu. Bahkan komentar-komentar pedasnya juga, kenapa sih gitu kan
yang menyerang pertama itu di 7 Oktober itu bukan dari apa Zionis gitu kan, bukan dari Israel. Tapi kenapa kok seakan-akan kalian playing victim kayak gitu? Coba deh rasakan lagi gimana kondisi-kondisi masyarakat yang ada di sana. Itu bukan perang ya kalau menurut kami ya. Mhm. Di sana itu fix itu adalah pembunuhan, pembantaian massal yang dilakukan oleh Zionis. Dan ketika ada masyarakat Indonesia yang bilang, ngapain sih harus jauh-jauh di sana? Mohon maaf, kami juga tidak hanya untuk di Gaza, kami juga kontribusi untuk banyak daerah di Indonesia. Jadi ketika kita melihat kenapa kita Gaza menjadikan prioritas utama dalam hal support bantuan saat ini, ya karena apa yang dibutuhkan masyarakat di sana itu memang sangat diperlukan dalam kondisi mencekam, dalam kondisi terisolir, tidak ada bantuan, tidak ada support lain-lainnya, pembantaian yang masif setiap detiknya, mereka sangat terancam. Dan ketika kita bilang kita tidak perlu membantu mereka, saya rasa harus ditanya kembali bagaimana keimanan mereka. Bahkan pernah saya juga beberapa baca ya di surat At-Taubah ya ayat 46, mohon dikoreksi. Mhm. Jadi ada beberapa kenapa Allah tidak memberikan orang-orang ini untuk berjuang di suatu apa ya, suatu peperangan lah ya, atau suatu hal yang harus ditolong seperti itu. Ternyata saya pernah baca itu, ternyata Allah tidak akan memberikan kemuliaan kepada mereka, walaupun mereka punya kekuatan itu. Dan saya rasa kenapa yang membantu Gaza itu bukan notabene sesuatu hal yang besar, seperti Indonesia misalnya, seperti kita ini yang kecil-kecil. Kenapa kita malah berupaya untuk membantu di sana? Saya rasa Allah ingin memberikan kemuliaan kepada kita supaya kita diberikan jalan yang terbaik untuk di arah perjuangan ini. Kontribusi kecil yang kita berikan, insya Allah jadi catatan suatu hal baik. Dan apabila ini dikerjakan secara masif oleh bangsa Indonesia, kita coba membahu untuk gotong royong, kita membantu Gaza. Saya rasa bukan hanya pesan secara apa ya, kenegaraan ya, bukan, tapi secara moral, secara emosional, kita itu adalah ikhwah saudara dari setiap yang ada di negara lain. Seperti itu sih Mas. Saya Ya, rasa Allah akan memberikan kemuliaan pada siapa yang mereka kehendaki ya. ya, Dan Allah tidak itu kalau Allah tidak menghendaki. Jadi kita berpikir seberapa kuat sih Mas kita ini? Kita ini nothing, bukan apa-apa. Kita ya. bukan suatu tim medis yang canggih, Mhm. yang keilmuan yang banyak. Tapi Allah kasih kesempatan buat kami tim Mercy untuk berjuang membantu masyarakat di Gaza. Yang saya rasa semoga founding father juga seperti Dr. Yose itu akan berpikir, ini kan visi misi dari Dr. Yose juga kan. Mereka bisa membantu secara langsung seperti apa, dan alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini tim Mercy masih berada di Gaza, insya Allah. Dan terbukti bahwa tim Mercy, Mas Pratama ini membuktikan ya bahwa setelah beberapa waktu di Gaza itu berat sekali untuk meninggalkan Gaza, yang notabene di sana fasilitas apapun adalah minim. Begitu, bahkan ini ingin rasanya memperpanjang bisa ada di sana lagi. Begitu Mas? Ini, mohon maaf, saya menyesal sekali sebetulnya pulang. Kenapa saya harus pulang? Kenapa singkat sekali saya berjuang? Saya belum bisa move on. Saya belum bisa tidur nyenyak. Karena masih kepala saya, hati saya terpikirkan dengan kondisi teman-teman di sana. Masyarakat Gaza, rekan-rekan medis lainnya yang ada di sana. Ketika kami chat, bagaimana kondisi kalian di sana? Putra saya hanya menunggu sebuah kematian yang insya Allah saya syahid. Karena tidak ada lagi tempat yang aman di Gaza. Dan saya iri untuk teman-teman Mercy yang masih berada di Gaza saat ini. Mereka masih bisa berjuang secara langsung. Sedangkan saya hanya bisa memberikan support kecil sekali karena tidak bisa memberikan secara langsung. Dan suatu saat saya harap Allah hantarkan saya kembali untuk berjuang di sana. Insya Allah Mas, saya ingin berangkat lagi ke sana. Ya.
Baik Mas, tidak bisa dipungkiri bahwa kesan mendalam itu Anda dapatkan ketika Anda masih di sana, bahkan itu terbawa hingga saat ini. Dan saya kira Allah lebih mengerti, pasti lebih mengerti terkait dengan apa yang ada dalam hati, seberapa kecintaan kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Mudah-mudahan ini menjadi satu wujud doa kita kepada Allah bahwa kita akan senantiasa mendoakan mereka-mereka yang saat ini berjuang di Gaza. Mas Pratama, mohon maaf Mas Kamal Putra Pratama, terima kasih sekali sudah berbagi kepada rakyat Indonesia yang saat ini menonton MTA TV. Semoga tergugah, sadar akan betapa pentingnya kita menolong saudara kita sama muslim, apalagi yang saat ini sedang ada di Palestina. Terima kasih, salam untuk teman-teman di Mercy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sungguh amat luar biasa apa yang disampaikan, menggugah hati kita, menggugah perasaan kita, bahwa hal yang sangat penting adalah kita mampu berempati, bersimpati kepada saudara kita yang ada di Gaza. Banyak pelajaran yang sungguh kita tidak pernah kita dapatkan, tapi ketika kita ada di Gaza, dengan apa yang dituturkan oleh narasumber kita, Mas Kamal Putra Pratama, kita akan mampu mengetuk diri kita bahwa kita perlu untuk bantu mereka, meskipun hanya sebatas doa. Saya Rudi Herfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.